Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3 dari mata kuliah Riset Dasar Pemasaran dan Periklanan, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tools IMC yang digunakan oleh PT Salim Informasi Pratama. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Ramadhani Rahman. Saya Delima Putri Maharani. Saya Yasmin Arifah Andika Rizky. Saya Kamila Nur Hasanah. Saya Hawa Mutiara Putri. Selamat menyaksikan. A few moments later. Apa itu IMC? IMC atau Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu merupakan sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan terkait dengan perusahaan itu sendiri dan produknya. Nah, ini menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2005. Menurut Paul Smith pada tahun 1996, dalam artikelnya yang berjudul AdMap, menyatakan bahwa IMC adalah konsep sederhana yang menyatukan semua bentuk dari komunikasi menjadi satu kesatuan solusi. Pada intinya, IMC mengintegrasikan semua alat-alat promosi sehingga alat-alat tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis dan optimal untuk menguntungkan perusahaan. Lalu, bagaimana pentingnya IMC bagi perusahaan? Nah, dikarenakan tujuan pemasaran adalah meningkatkan minat beli, pendapatan, membangun brand awareness, maka pemasar dituntut untuk menentukan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa dari sebuah perusahaan. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu sebagai langkah awal. Dalam konsep IMC, terdapat beberapa elemen yang dijadikan perangkat atau tools, yaitu seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat, serta masih banyak lainnya. Nah, dalam video kali ini kami akan menganalisis tools yang digunakan oleh PT Salim Informasi Pratama dalam menggunakan pemasarannya. Selamat menyimak. Oke, selanjutnya itu ada tools IMC. Yang pertama itu ada periklanan atau advertising. Menurut Rangkuti tahun 2009, periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga nirlaba, serta individu. Yang kedua itu ada hubungan masyarakat atau public relation. Menurut Marcevio S. Luhukai dalam jurnal Scriptura tahun 2008, public relation hadir sebagai suatu kebutuhan, dan kebutuhan itu untuk menjembatani organisasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga itu ada penjualan pribadi atau personal selling. Menurut Jiptono, personal selling adalah komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Yang keempat itu ada pemasaran langsung atau direct marketing. Kotler dan Armstrong menyatakan sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya, bahwa pemasaran langsung merupakan hubungan langsung dengan konsumen individual untuk mendapatkan respon segera dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima itu ada pemasaran interaktif atau interactive marketing. Jadi interaktif marketing ini ialah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Yang keenam itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Aktivitas promosi ini nantinya akan dilakukan dengan cara membagikan sampel produk atau kupon kepada calon konsumen, sehingga secara tidak langsung akan mendorong mereka supaya bersedia untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, yang ketujuh itu ada event dan sponsorship. Menurut Coulson dan Thomas tahun 2002, event sponsorship diselenggarakan oleh perusahaan dengan tujuan agar namanya
menjadi lebih dikenal dan mendapatkan image yang baik dari masyarakat. Yang kedelapan itu ada word of mouth marketing. Dalam hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara perorangan dan bersifat lisan, tertulis maupun melalui media elektronik. Hal-hal yang disampaikan adalah tentang pengalamannya ketika melakukan transaksi pembelian atau mengkonsumsi produk dan jasa yang berkaitan. Yang kesembilan itu ada green marketing. Green marketing yaitu aktivitas penjualan produk dengan konsep yang ramah terhadap lingkungan yang terdiri dari mengubah aktivitas produksi, modifikasi produk, mengganti kemasan, serta mengubah strategi promosi terhadap produk. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi di tempat pembelian atau point of purchase communication. Dalam hal ini nantinya akan melibatkan poster, tanda, dan berbagai lain hal didesain secara khusus guna untuk mempengaruhi keputusan calon konsumen. Selanjutnya, di sini ada aktivitas kegiatan MC yang dilakukan oleh PT Salim Infomas Pratama. Nah, yang pertama itu ada iklan televisi. Iklan televisi Bimoli dibuat dengan penuh kreatif untuk menangkap perhatian ibu-ibu rumah tangga yang sering menonton televisi di rumah. Dalam iklan ini, proses memasak dengan menggunakan Bimoli disajikan dengan visual yang menarik, yang menonjolkan keunggulan kesehatan dan kelezatan produk. Nah, yang kedua itu ada iklan di YouTube. Video iklan Bimoli di YouTube disusun agar sesuai dengan preferensi pengguna online. Video pendek menampilkan informasi berguna, testimoni pengguna, dan resep memasak dengan Bimoli. Nah, yang ketiga itu ada kuis interaktif. Dalam iklan TV maupun YouTube, PT SIM mengadakan kuis interaktif yang terkait dengan Bimoli. Penonton diajak untuk berpartisipasi dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Kuis ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga menciptakan semangat berkomunitas di sekitar merek Bimoli. Yang keempat itu ada live cooking season. Platform seperti YouTube digunakan untuk mengadakan sesi memasak secara langsung. Dalam acara ini, ibu rumah tangga dapat berinteraksi secara langsung, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam pembuatan masakan dengan menggunakan Bimoli. Ini memberikan pengalaman pribadi dan real time kepada penonton. Dan yang terakhir itu ada call to action specific, yang dimana iklan Bimoli menawarkan panggilan langsung untuk tindakan atau call to action yang spesifik. Misalnya, mengajak penonton untuk mendapatkan diskon eksklusif atau mengunjungi situs web Bimoli untuk menemukan resep lezat. Ini memberikan dorongan langsung kepada penonton untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek tersebut. PT SIM atau Salim Infomas Pratama Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi bahan dasar untuk makanan seperti minyak ataupun margarin. PT SIM sendiri menawarkan produknya dengan harga yang standar dan berkualitas tinggi. Dapat diketahui bahwa target pasar dari produk mereka merupakan ibu rumah tangga seperti minyak Bimoli, margarin Palmia, dan yang lainnya. PT SIM memiliki beberapa tools dalam pemetaannya. Yang pertama ada advertising dan interaktif, seperti iklan minyak goreng Bimoli yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1994 yang berdurasi kurang lebih 0,45 detik. Iklan ini ditayangkan melalui televisi dengan konsep menonjolkan keunggulan dari minyak tersebut. Lalu PT SIM memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk berkomunikasi langsung secara online dengan konsumen. Dalam promosi, Bimoli membuat konten kreatif, video tutorial, resep masakan, dan kuis interaktif dipubliskan melalui Instagramnya. Yang kedua,
ada direct marketing. Direct marketing sendiri adalah strategi pemasaran yang melibatkan komunikasi langsung dengan pelanggan potensial atau existing. Dalam konteks penjualan minyak goreng, Bimoli melalui direct marketing. Lalu yang ketiga ada event dan sponsorship. Biasanya untuk meningkatkan brand awareness, mengasosiasikan perusahaan dengan masyarakat dan juga menyasar target pasarnya. Lalu melalui kegiatan event ini dan aktivitas konsumen, PT SIM dapat membangun interaksi langsung dengan konsumen yang melibatkan konsumen dalam demo memasaknya. Konteks resepnya atau event komunitas dapat menciptakan pengalaman positif dan meningkatkan citra rasa merek tersebut. Yang keempat ada sales promotion. Nah, dalam pemasaran dengan sales promotion dapat dilakukan dengan cara membagikan sampel produk atau kupon kepada calon konsumen sehingga secara tidak langsung akan mendorong mereka supaya bersedia melakukan transaksi pembelian. Tools ini dilakukan oleh PT SIM yang dapat dilihat oleh publikasinya di akun sosial media mereka @kilobimoli, yaitu membagikan sampel produk yang memberikan banyak merchandise dari brand tersebut. Yang kelima ada point of purchase communication. Nah, dalam strategi ini biasanya mereka berkaitan dengan tata letak barang pada tempat dijualnya barang. Dengan pengamatan pribadi, produk yang dijual oleh PT SIM selalu terletak tepat pada sejajar tinggi wanita dewasa. Dalam hal ini, kemudahan untuk membeli dan ketepatan tata letak barang merupakan salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh PT SIM sendiri. Yang terakhir nih, yaitu yang keenam, ada word of mouth communication. Biasanya strategi ini berlaku untuk sebuah brand yang memiliki kualitas bagus yang meninggalkan kesan baik pada pelanggan. Word of mouth marketing dapat dilakukan secara tulisan, lisan, maupun dengan media elektronik oleh pelanggan kepada lingkungan sekitarnya nih. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita yaitu PT Salim Infomas Pratama atau PT SIM melakukan 8 dari 10 tools IMC yang kita jelaskan tadi. Agar dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kegiatan promosinya atau kegiatan pemasarannya dengan tujuan membangkitkan minat dan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk kita sehingga meningkatkan penjualan pada saluran distribusi perusahaan. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya.